Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngebahas ini ada tiga pilihan kartu ya. Kita ngebahas yang akan kalian temui atau yang akan menemuimu dan yang akan kalian temui saat ini seperti itu ya. Yang akan menemuimu dan yang akan kamu temui saat ini seperti itu. Ini ada tiga pilihan kartu. Silahkan kalian pilih mana yang paling menarik perhatian kalian ya seperti itu. Ini pel 1, ini pel 2, dan ini pel 3. Silahkan pilih yang menemuimu dan yang akan kalian temui saat ini. Silahkan pilih. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua. Itu tangan kanan bagian dalam. Biayanya sekitar 100.000. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan atau personal reading atau konsultasi, kalian bisa uh, hubungi saya lewat kontak kotak deskripsi video ini, karena di sana ada nomor WA yang bisa kalian istilahnya hubungi ya seperti itu, karena saya hanya punya nomor WA, tidak ada apapun seperti itu. Kita ngebahas pel 1 dulu. Yang memilih batu ini silahkan. Dan bagi kalian yang tertarik atau merasa suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dan ini juga energi general ya, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Dan bagi kalian yang tertarik saja di sini, tapi ini energinya agak panjang sebenarnya, bukan cuma untuk saat ini aja, bisa 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi kapanpun kalian tertarik ya, mungkin ada energi kalian di sini seperti itu ya. Ini kelihatan nggak? Seperti untuk yang memilih pel 1 ini, yang menemuimu dan yang akan kalian temui saat ini, sepertinya ada seseorang yang akan menemui kalian. Itu yang berhubungan dengan orang di masa lalu, bisa kerabat atau bukan kerabat ya, lebih tepatnya bisa teman dekat, teman orang yang dulu kalian kenal, mungkin masa SMU, SMA, atau misalnya masa kuliah, tahu-tahu ketemu lagi, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang orang di masa lalu, atau gebetan, atau mungkin dulu gebetan kalian, atau mungkin dulu pernah pacaran, atau mungkin dulu mantan istri, mantan suami, mantan pacar, seperti itu ya. Orang di masa lalu yang pernah ada dalam kehidupan kalian, yang akan menemui kalian. Mungkin ini sepertinya ada yang akan menawarkan pekerjaan ataupun kerjasama dengan kalian, entah membuka kuliner bareng atau kerjasama apa gitu, atau misalnya seperti menemui kalian tuh karena rindu, karena kangen, karena pas ketemu kok kalian menarik, kok kalian udah berubah, tidak seperti dulu lagi. Mungkin dulu itu yang masih culun, sekarang udah cantik, udah ganteng gitu ya, udah keren, udah pinter, udah semuanya udah baik lah, udah lebih baik, dan dia merasa tertarik kepada kalian seperti itu. Dan itu akan ada hubungan panjang, mungkin ada seperti pertemanan dulu, atau sering ketemu karena hubungan bisnis atau apapun itu, karena kerja sama atau apapun itu. Tapi di sini pada akhirnya sepertinya akan ada hubungan yang lebih ke arah serius, seperti misalnya komitmen, atau misalnya ngajak pacaran atau ngajak menikah. Ya udahlah, kita saling kenal dulu yuk, ntar kita udah saling kenal, yuk kita nikah aja. Atau apalagi yang ditunggu, udah sama-sama dewasa, udah sama-sama mungkin sama-sama matang ya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang sepertinya kalian akan datangi oleh pacar lama, atau mantan pacar, mantan suami, mantan gebetan ya, seperti itu. Dan dia datang kepada kalian seperti menawarkan komitmen yang lebih pasti, yang lebih jelas. Mungkin dulu-dulu itu dia selalu menyakiti kalian, atau tidak, walaupun tidak menyakiti, dia dulu mungkin lebih mementingkan istilahnya masa depannya atau kehidupannya ke depan, karena mungkin masa-masa itu masa-masa perkembangan ya, ingin meraih sesuatu, ingin meraih ini dan itu. Jadi mungkin masa-masa muda dulu ya,
Jadi ketika ketemu lagi ini bisa datangnya tuh dikenalin atau tahu-tahu ketemu di pertemuan tertentu, misalnya lagi ada pertemuan dengan masalah apa yang berhubungan dengan pekerjaan kalian, atau misalnya di reunian, atau misalnya di pernikahan teman atau apapun itu ya, tapi kita tuh ketemu dan ternyata kamu gitu ya. Jadi sepertinya memang akan ada perbaikan hubungan baik dengan teman lama ataupun mantan pacar, mantan suami, mantan istri atau apapun itu ya. Dan di sini sepertinya memang akan ke arah ke jenjang yang lebih serius dan lebih jelas secara hubungan ataupun komitmennya. Tetapi di sini juga kalian juga ada yang memang sepertinya selain diajak ayo kita pacaran atau apa, tapi ada juga sepertinya misalnya kalian bertemu dengan teman lama, kerja bareng, usaha bareng, bisnis bareng, dan lama kelamaan ya udah jatuh cinta. Ada juga yang seperti itu. Dan ini membuahkan kebahagiaan buat kalian karena sepertinya memang banyak kesedihan atau hal-hal yang memang sangat menyesakan hati ya, yang pernah kalian alami, yang berhubungan dengan hubungan atau bahkan secara finansial juga. Dan ini seperti awal baru yang akan membawa kebahagiaan buat kalian. Jadi di sini mungkin kalian sama-sama berkembang dulu, sama-sama dewasa dulu, setelah itu baru istilahnya memantapkan hati untuk istilahnya memulai hubungan yang lebih pasti, yang lebih jelas, atau dipertemukan dengan alam ya, seperti dengan Tuhan tanpa sengaja atau ketemu lagi, seperti ada yang seperti itu memang. Semoga ini membawa kebahagiaan ya buat kalian dan kabar baik juga. Untuk yang memilih pel 1, karena ada bisa ini rezeki kan, itu kalau pekerjaan ataupun apalagi jodoh itu kan rezeki yang tidak terduga, kebahagiaan yang tidak terduga yang Tuhan kasih ya, anugerah seperti itu. Apalagi yang udah lama kita menunggu yang terbaik belum kunjung datang, kemarin-kemarin yang toksik aja yang datang, ya pasti satu anugerah banget yang harus kalian syukuri ya, seperti itu. Walaupun memang kita sama-sama tahu jodoh itu pasti akan ada, tapi memang punya waktu sendiri-sendiri. Kita bahas yang pel 2 ya, yang menemuimu dan yang akan kalian temui saat ini. Apa itu ya? Yuk kita bahas. Sepertinya yang menemuimu dan yang akan kalian temui saat ini seperti ini lebih ke finansial. Jadi kalian akan mendapatkan apa, seperti kabar baik atau keberkahan rezeki. Ini yang berhubungan dengan finansial atau pekerjaan ataupun usaha yang memang selama ini kalian harapkan dan kalian inginkan, dambakan ya, doakan ya, seperti itu. Dan ini memang sangat membuat kalian istilahnya sangat terpuruk ya kemarin-kemarin karena ekonomi yang amburadul, mungkin kena PHK atau mungkin karena misalnya omset usaha juga turun atau mungkin apapun itu, atau ada seperti misalnya kalian menjual properti karena satu kebutuhan ya yang kalian miliki, atau misalnya properti orang lain jadi kalian dapat bonus. Ada juga yang seperti itu. Sepertinya akan ada kabar baik yang akan datang, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian perjuangkan seperti akan datang saat ini. Dan ini paling lama itu mungkin sekitar akhir Oktober ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Jadi ini ada kabar baik yang akan datang yang berhubungan pure dengan finansial atau harapan kalian yang terwujud seperti itu ya. Dan di sini kalian juga merasa sangat udah putus asa, hilang harapan, dan bahkan sering sedih, sering menyendiri, sering merasa kok begini, kok begitu. Tapi ternyata Tuhan itu maha baik ya, masih memberikan pertolongan kepada kalian ketika udah saatnya lewat orang-orang yang memang tidak terduga. Bisa orang yang kalian kenal, bahkan orang yang tidak kalian kenal sama sekali, tapi perantaranya pastinya orang yang kalian kenal, seperti itu ya. Ini berhubungan dengan finansial purenya ya teman-teman. Jadi kalian ini tentunya akan merasakan kebahagiaan. Ini bisa tawaran pekerjaan, atau misalnya ada kerjasama atau usaha ya, atau misalnya ada properti yang memang selama ini kalian apa ya mau jual, mungkin akan terjual, atau misalnya kalian jadi marketing properti orang lain, mungkin akan ada yang membeli, atau ada penyelesaian dari segala yang memang pernah tertunda dan otomatis bonusnya akan keluar, seperti itu ya. Ini pure dengan finansial atau kebahagiaan. Tapi di sini bagi kalian yang lagi sakit sepertinya akan mendapatkan kesembuhan, atau misalnya obat yang memang bisa menyembuhkan kalian.
yang kelihatannya sederhana tapi benar-benar bisa menyembuhkan kalian, seperti itu. Ini pel 3 yang menemuimu dan yang akan kalian temui saat ini. Pel 3 energinya ke atriknya sedikit, entah apa yang harus saya sampaikan, mungkin gak terlalu banyak. Yuk kita lihat. Sepertinya pel 3 ini kalian semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin kuat dalam menghadapi kehidupan, dan semakin seimbang dalam jiwa kalian, entah dalam pemikiran, entah dalam sikap, dalam tindakan, dalam ucapan, dalam apapun yang kalian lakukan. Dan juga mungkin kalian juga udah semakin seimbang dalam pekerjaan ataupun dekat dengan Tuhan. Itu kabar baiknya ya. Mungkin kemarin-kemarin kalian merasa sangat terpuruk, terpukul, atau merasa terbebani dengan kehidupan, berangsur-angsur kalian udah menjadi orang yang semakin kuat, semakin tabah, dan semakin sabar. Jadi apapun yang terjadi kepada kalian udah tidak terlalu berpengaruh lagi, karena kalian udah mulai mengerti dan memahami arti kehidupan dan cara menghadapinya, yaitu dengan kesabaran, dengan terus berusaha dan meminta pertolongan Tuhan tentunya. Dan otomatis itu membuat kalian menjadi sangat indah dalam secara pribadi, semakin seimbang, dan Tuhan itu melihat apa yang terjadi pada diri kalian, perubahan dalam jiwa kalian. Dan ini seperti ada bantuan dan kabar baik yang Tuhan turunkan lewat orang-orang yang baik, yang benar-benar akan membantu menyelesaikan segala permasalahan kalian. Ini berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan pekerjaan, ekonomi, jabatan, atau penyelesaian segala apapun dalam urusan pribadi kalian, antara dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, atau permasalahan dalam secara hukum, atau secara kalau kalian ada permasalahan di bidang apapun yang membebani hati kalian, akan ada penyelesaian, akan ada jalan keluar, akan ada orang-orang yang benar-benar membantu kalian, seperti itu ya. Jadi ini kabar baik yang sangat keren, dan ini diturunkan oleh Tuhan lewat orang-orang yang baik yang memang benar-benar membantu kalian dengan tulus. Walaupun memang tetap harus ada bayar, tapi tetap dia melakukannya dengan kerja keras dan ketulusan, bukan main-main atau mengambil uang kalian saja. Ada juga yang seperti itu, tapi di sini ada juga ya bagi kalian yang memang uangnya diambil orang, atau misalnya ditipu orang, atau misalnya sepertinya akan ada kabar baik untuk kembali, atau ada jalan untuk kembali, ataupun walaupun tidak kembali, seperti ada kabar baik yang menggantikan kerugian kalian. Entah omset kalian naik, entah pekerjaan kalian ada, entah ada rezeki yang tidak terduga, entah penyelesaian dalam segala permasalahan kalian kok ada. Bisa seperti itu ya. Jadi ini kabar baik yang memang akan membawa kebahagiaan kepada kalian, dan ini jangkanya panjang, bukan cuma untuk saat ini. Karena kalau kalian bebas dari hukum, kalian bisa meneruskan hidup dengan tenang dan bisa bekerja lagi, entah di instansi pemerintahan, entah di swasta, seperti itu ya. Dan di sini sepertinya beban kalian juga selesai gitu loh. Jadi lebih bahagia, lebih mengalir dalam menjalani hidup, dan otomatis secara ekonomi juga lebih stabil dan semakin stabil ke depannya. Jadi intinya ketika kalian atau ketika kita diberikan segala kesusahan, di segala cobaan hidup, keterpurukan, bahkan di titik terendah, ketika kita masih terus berusaha, terus meminta kepada Tuhan, terus meyakini bahwa Tuhan itu ada dan adil kepada kita, sayang sama kita, dan terus berusaha dan meminta, dan terus istilahnya tanpa mengenal lelah untuk mencari jalan keluar, pasti akan ada jawaban yang indah. Walaupun kadang-kadang kita dicoba dulu untuk seperti untuk mengasah kesabaran kita, tapi itu pasti akan ada hikmah yang indah yang memang yang akan bermanfaat buat kita, bukan cuma untuk saat ini tapi untuk kehidupan kita ke depan ya, pastinya seperti itu. Dan kalian, baik kalian yang memang udah mempunyai pribadi seperti ini keren banget. Kalian punya modal untuk kalian bertarung menghadapi kehidupan yang lebih indah lagi, tentunya meraih kebahagiaan yang lebih keren lagi, yang lebih membahagiakan. Membahagiakan itu bukan cuma uang yang berlimpah, tapi ada kebahagiaan batin yang memang sulit kita dapatkan ya, seperti itu kalau kita udah seimbang, misalnya kebahagiaan batin ada, materi ada, aduh nikmat banget hidup ya, daripada istilahnya uang berlimpah ruah tapi menikmatinya aja tidak bisa, aduh nggak enak banget ya kan, seperti itu. Jadi nikmat itu seperti dikurangi, seperti itu ya. Nah,
bagi kalian yang memang ada di posisi ini, semoga kalian bahagia, semoga sehat, penuh rahmat, penuh berkah, dan diberikan kemudahan. Rezekinya juga ditambah lagi, amin amin ya robbal alamin. Yang penting sehat ya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.